lupa tetap menjadi warga negara yang baik ya, walaupun dalam kondisi susah. Jadilah seperti kaum Ansor. Kaum Ansor itu Mas Awas ya, kaum Ansor itu walaupun dalam kondisi susah, dia itu sangat peduli dengan orang lain ya, dengan kaum muhajirin pada waktu itu ya. Disebutkan dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gini Kak, sekarang ini ada isu yang hangat ya, yang tentang pajak. Sebenarnya hari ini kita mau ngundang Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, cuman karena nggak bisa, jadi kita berdua dulu ya, nggak bisa dengan Sri Mulyani. Beliau kemarin pernah kesini ya. Oh iya, kemarin ke Sumeneb ya. Cuman kita nggak berkesempatan untuk bertemu. Iya betul, kemarin dengan Pak Mahfud. Karena kita orang biasa. Betul. Susah kalau ketemu sama pejabat, apalagi seorang menteri ya. Ya nggak apa-apa lah, kita bicara tentang apa yang sebenarnya ramai diperbincangkan sekarang, dan itu ada hubungannya dengan kementeriannya beliau itu ya. Iya. Betul. Jadi di dalam beberapa hari terakhir ini ada berita tentang seorang anak pejabat dari pajak ya. Dia itu katakanlah di berita itu dia itu melakukan penghinaan terhadap orang lain, kepada temannya lah. Bukan temannya sih, mantan pacar si A ini. Jadi A ini kan adalah pacarnya si MDS ini. Jadi MDS ini melakukan penganiayaan terhadap si mantan pacarnya ini karena diduga melakukan hal-hal seperti itu. Itu diproses, ternyata ada hal yang menarik teman-teman yang sekarang menjadi booming. Ternyata si MDS ini satu adalah anak dari seorang ASN pajak. Dan yang kedua, terus ketika ditelusuri ada berita yang tadi pagi saya baca, ternyata mobil yang dibakar MDS ini ya, jadi yang Rubicon itu ternyata ditemukan bahwasanya bukan milik dari nama kepemilikannya ya, itu bukan milik si bapaknya ini atau disebut Rafael ya. Jadi bukan, ternyata itu adalah milik seorang yang dikatakanlah setelah ditelusuri dia tuh bekerja sebagai cleaning service ya, dan juga menerima BLT. Nah, ini kan menjadi hal yang menarik teman-teman. Kok bisa ya? Kalau kita bayangkan seorang yang pekerjaannya hanya cleaning service ya, punya mobil Rubicon seperti itu yang ya bisa kita ketahui itu adalah yang mahal seperti itu. Jadi itu kan menjadi sorotan juga publik. Cuman teman-teman yang kita soroti sekarang itu bukan tentang bagaimana kasus ini. Yang kita akan bahas itu bagaimana sih pajak di dalam hukum Islam. Karena gini, ada sebuah istilah di dalam kerajaan zaman dulu Kak. Jadi kalau zaman dulu kan disebut dengan upeti. Nah, apakah upeti dengan pajak ini sama atau tidak? Karena kalau secara pelaksanaan atau implementasi, saya perhatikan upeti dan pajak ini sama-sama memungut dari rakyat. Apakah upeti yang saya kenal di dalam masa kerajaan, saya kenal tentunya di dalam film-film ya, karena saya bukan dari zaman kerajaan. Jadi ada istilah upeti yang dipungut dari masyarakat. Nah, apakah istilah upeti ini sama gak dengan pajak Kak? Dan bagaimana sih nanti ketika kita tarik ke dalam hukum Islam, apakah memang diperbolehkan upeti atau pajak ini di dalam hukum Islam? Mungkin seperti itu Kak. Gimana Kak? Setelah kita capek membahas hukum pajak ya. Kalau di kampus kita belajar hukum pajak ya. Iya betul. Tapi hari ini kita bahas dalam perspektif hukum Islam ya. Memang ada dua istilah yang berbeda Mas Os ya. Ketika kita berbicara pajak itu beda dengan upeti ya. Oh beda. Ya, jadi ada dalam fikih itu istilah doribah dan maksud ya. Nah, istilah doribah itu lebih dekat dengan pajak. Sementara istilah maksun itu lebih dekat dengan upeti. Kalau kita telusuri dalam sejarah lahirnya upeti itu memang di zaman jahiliyah itu beda. Ya, kalau upeti itu memang betul tadi sama-sama pungutan penguasa terhadap rakyatnya. Ya. Tetapi kalau upeti itu lebih banyak dilakukan secara paksa, ya. Kemudian bahkan ada yang menyebutnya secara zalim begitu, ya. Dan banyak diselewengkan untuk kepentingan
pribadi dan juga golongannya atau kelompoknya sendiri ya. Nah, ini upeti. Jadi memang rata-rata di zaman dulu ya, termasuk di zaman kerajaan itu sudah biasa penguasa itu memungut harta dari rakyatnya ya. Memang mestinya itu digunakan untuk kepentingan rakyatnya kembali, tapi pada prakteknya ternyata lebih banyak dipakai untuk kepentingan pribadi kerajaan atau pribadi penguasa dan golongannya itu. Itu untuk upeti ya? Ya, itu istilah upeti ya. Yang biasanya kita kenal di dalam fikih itu dengan istilah maksun ya. Nah, sementara istilah pajak ini saya mengenalnya dengan istilah doribah itu memang ada dua pendapat ya. Tetapi saya ambil yang moderat saja. Ya, pajak itu sebenarnya tidak dikenal dalam negara Islam. Jadi kalau misalnya di zaman Nabi itu dianggap sebagai negara Islam begitu, Nabi tidak memungut pajak dari mereka yang beragama Islam. Ya. Ya, jadi sekali lagi pajak tidak dikenal di negara Islam ya. Jadi pada zaman dahulu Nabi itu pada saat katakanlah pemerintahan Nabi itu tidak ada yang namanya pajak. Untuk kewajiban seorang Muslim itu zakat. Jadi tidak dikenal pajak ya. Seandainya ada pungutan lain yang kita sebut jizyah itu dikenakan kepada mereka yang non Muslim. Tetapi dia hidup aman, tentram, sejahtera di negara Islam. Nah, jadi tetap sama-sama dipungut kontribusinya begitu untuk memajukan negara. Ya, cuman satu istilahnya zakat, satunya misalnya dikenal dengan istilah jizyah. Ya. Nah itu beda. Nah, apakah ini boleh dilakukan? Boleh. Ya, jadi tadi saya bilang kita ambil yang agak moderat ya. Iya. Nah, selama itu digunakan untuk kepentingan kemaslahatan ya, untuk semua rakyat itu tetap saja dibolehkan. Apalagi misalnya zakat yang dihimpun tidak mampu mencukupi kebutuhan pembangunan masyarakatnya ya. Sangat mungkin juga seorang penguasa, seorang pemimpin memiliki kebijakan memungut yang sifatnya non pajak ya. Non zakat ya, non zakat ya. Nah, dalam hal ini bisa berupa pajak ya. Makanya muncul kaidah yang mengatakan bahwa tasarruful imam ya. Jadi kebijakan atau tindakan seorang pemimpin itu ala ra'iyah kepada rakyatnya itu manutun bil maslahah ya. Itu diperbolehkan kalau itu bersesuaian dengan kemaslahatan. Jadi selama itu digunakan untuk kemaslahatan pembangunan masyarakat boleh ya. Jadi seandainya misalnya ini diterapkan syariah Islam hanya dikenal istilah zakat ya, maka untuk kebutuhan yang lain yang tidak mampu dicukupi oleh zakat itu bisa saja menggunakan kebijakan katakanlah pajak tadi itu. Selama itu digunakan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat, saya kira itu boleh Mas Oos ya. Yang penting tidak diselewengkan saja. Ya, jadi yang problem itu kan kalau diselewengkan seperti banyak upeti ya. Kalau di zaman dulu, di zaman jahiliyah itu upeti yang banyak diselewengkan. Makanya diancam ya, dengan hadis itu bahwa inna sohibal maksi finnar ya. Jadi sesungguhnya pemungut upeti itu finnar, dia ada di neraka begitu. Jadi mereka yang sewenang-wenang memungut ya pungutan ya, dari masyarakat, kemudian dia selewengkan, dia pakai untuk foya-foya dirinya, dipakai untuk kesenangan keluarganya ya. Itu bisa masuk kategori upeti Mas Oos ya. Kalau misalnya kita analisis ya, dengan pengertian upeti ya. Nah,
Beda dengan pajak. Kalau pajak kan memang tujuannya itu dipungut dari masyarakat dan akan digunakan untuk pembangunan masyarakat. Jadi kesimpulannya itu kan kalau peti itu kan dipungut dari rakyat oleh penguasa sehingga digunakan untuk pribadi. Itu peti kan. Cuman kalau tadi barunya tentang pajak itu dipungut oleh penguasa kepada rakyat, ya, dibayarkan oleh rakyat, katakanlah berarti dipungut dari rakyat. Yang mana hasil dari pajak ini bukan digunakan untuk pribadi si penguasa, digunakan untuk kemaslahatan masyarakat atau umat. Jadi artinya itu kan ada perbedaan. Cuman bagaimana, misalkan istilah-istilah ini itu disalahgunakan. Misalkan gini, ada suatu pemungutan dari seorang penguasa, yang dari seorang penguasa kepada rakyatnya dengan istilah pajak. Tetapi ketika implementasi pajaknya ini yang katakanlah tadi pengertiannya seperti itu, tapi kalau misalkan digunakan secara pribadi, artinya ini kan tidak sesuai dengan istilahnya atau pengertian pada pajak gitu ya kan? Iya, itu yang diingatkan oleh Imam Nawawi ya. Jadi Imam Nawawi itu mengingatkan bahwa segala pungutan dari masyarakat kalau itu dilakukan secara tidak adil, ya kemudian diselewengkan, ya itu berkategori sebagai upeti. Upeti ya. Yang disebut dengan maksun itu, ya. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad itu dikatakan innal maksa, sesungguhnya upeti itu pungutan dari rakyat itu, ya. Inna sohibal maksi, ya, sesungguhnya pemungut, ini pemungutnya Mas Os, ya. Pemungutnya. Ya, pemungut upeti itu, ya. Petugas upeti itu, ya. Itu finnar, itu di neraka, ya. Kenapa? Karena mereka berperilaku menyelewengkan pajak-pajak yang dipungut itu. Upeti ya, upeti Ya. yang dipungut. Nah, kalau misalnya ini dihubungkan dengan realitas zaman sekarang, Mas Os, ya, apakah ada yang mirip seperti petugas upeti? Ya, silakan saja menurut saya dinilai, Mas Os, ya. Apakah petugas-petugas yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk memungut dana dari masyarakat itu dikelola dengan jujur, dikelola dengan adil, ya. Ataukah sebaliknya, ya, banyak kita saksikan, ya, kalau saya dengar dari berita yang Mas Os tadi sampaikan, dikhawatirkan banyak diselewengkan, ya, untuk kesenangan pribadi dan keluarganya, ya. Kalau yang seperti ini kan mirip upeti. Upeti. Ya. Cuma dibungkus dengan bahasa pajak. Iya. Ini yang kita bahaya. khawatirkan, ya. Jadi atas nama negara yang memiliki undang-undang tentang wajib membayar pajak begitu, ya. Tapi setelah berhasil dipungut, ya, setelah berhasil semuanya masyarakat itu taat membayar pajak, tapi ternyata banyak diselewengkan untuk kepentingan para pengelolanya, ya. Dan ini yang kita tidak inginkan. Kalau seperti ini kan sama saja dengan upeti, ya. Masyarakat pasti marah, ya, kalau misalnya pajak yang dibayarkan, ya kan, sebagai wujud warga negara yang baik, yang taat bayar pajak, ternyata diselewengkan, banyak digunakan untuk foya-foya pemungutnya atau petugasnya, iya kan. Iya. Nah, makanya iklan itu saya kira harus dirubah, Mas Os. Gimana kan? Karena iklan itu kan sebagai warga negara yang baik, ya, itu mestinya tidak hanya dibuktikan dengan membayar pajak, ya. Ya, tapi juga harus dibuktikan oleh pengelola pajaknya, ya. Jadi pengelola pajak yang baik itu manakala mampu, ya, secara jujur mengelola pajak yang diterima dari masyarakat itu dengan sebenar-benarnya, sesuai peruntukannya begitu, ya. Saya kira seperti itu. Jadi jangan hanya menuntut masyarakat supaya menjadi warga negara yang baik, supaya taat bayar pajak. Mestinya pengelolanya juga harus baik, ya. Menjadi pengelola pajak yang baik. Ya, saya kira itu lebih adil begitu, Mas Os, ya. Gitu, Mas Os, ya. Oke, terima kasih. Jadi artinya di sini tadi kalau yang terakhir itu ternyata kita itu masyarakat jangan cuma disuruh bayar pajak. Jadi perlu juga petugas pajaknya yang mengut pajak, yang mengurusi tentang pajak ini perlu juga ada keterbukaan lah, artinya ada kejujuran dari mereka sendiri terkait dengan bagaimana penggunaan pajak sebenarnya. Jangan sampai pajak yang dipungut
kepada dari masyarakat ini ya. Jadi diselewengkan bahasanya seperti peti, hanya dibungkus dengan bahasa pajak. Itu yang bahaya jadi. Nah, ini yang diancam oleh Rasulullah itu dengan sabdanya la yadkhulul jannah sahibul maksi ya. Tidak masuk surga sahibul maksi ya. Pemungut upeti ya. Upeti. Makanya kalau tidak ingin disebut sebagai pemungut upeti ya, maka dana yang diterima dari masyarakat itu harus digunakan sesuai peruntukannya. Ya pajak gitu ya. Jangan coba-coba diselewengkan ya, sehingga masyarakat hilang kepercayaan. Ya. Saya kecewa kalau misalnya dengar dengan susah payah masyarakat kecil itu tidak pernah mengeluh, Mas Os, tidak pernah mengeluh mereka membayar pajak ya. Iya. Ya, tapi kemudian setelah mereka bayar pajak ternyata digunakan tidak sesuai peruntukannya ya. Kemudian di depan mata masyarakat yang susah itu, yang taat bayar pajak itu menyaksikan bagaimana para pengelola itu berfoya-foya dengan kekayaannya. Ini kan menurut saya sesuatu yang sangat-sangat tidak etis ya. Ya, tidak berakhlak dalam bahasa agama ya. Kita orang miskin dituntut untuk taat bayar pajak agar menjadi warga negara yang baik, sementara pengelolanya tidak bisa mengelola dengan baik. Itu kan sangat tidak adil ya. Sangat tidak adil ya. Nah, itu yang tapi yang untungnya di Indonesia itu tidak ada yang namanya upeti, cuma pajak. Ya, untungnya tidak ada upeti. Iya, tidak ada upeti. Karena kita hidup di zaman modern. Betul. Ya. Tidak ada upeti. Tenang, di Indonesia tidak ada upeti. Ya. Cuma pajak. Oh, cuman pajak ya. Makanya kita dulu pernah juga Mas Os mengkritik kenapa hanya masyarakat kecil saja yang sepertinya dituntut untuk benar-benar taat bayar pajak tepat waktu begitu ya. Iya. Sementara mereka-mereka yang katakanlah pengusaha-pengusaha besar itu ya, yang kekayaannya miliaran bahkan triliunan ya, itu kemudian mendapatkan perlakuan khusus ya. Misalnya ada istilah amnesti ya, amnesti pajak gitu ya. Nah, itu pengampunan model seperti itu kan menurut saya kalau itu tidak dilakukan secara benar ya, itu kan bikin masyarakat kecil marah ya kalau ya. Tapi gini ya, berbicara tentang pajak ya. Jadi kan memang ini bukan pajak hanya per tahun. Ternyata saya total memang ya. Jadi kalau pajak ini kalau saya tunjukkan, ini pajak bulanan yang saya catat memang saya buat. Memang ternyata itu banyak pajak yang kita keluarkan setiap hari gitu. Kita makan, kita kena pajak gitu. Kita jalan misalkan ke wisata apapun, kita masuk mall katakanlah, itu kena pajak. Artinya pajak itu ternyata bukan hanya pajak tahunan yang kita tahu ke motor terus rumah, ternyata bukan itu teman-teman. Jadi pajak itu juga setiap hari kita membayar pajak, makan saja kita bayar pajak itu. Jadi pajak itu kalau dikumpulkan, ini punya saya saja ya kemarin ya, ini hampir 1 bulan itu sudah hampir 100.000 pajak loh. Iya. Pajak harian ini sekelas Mas Os ya. Saya tidak, apalagi yang memang suka keluar dari rumah ya. Iya betul ya, atau punya gaji besar ya. Jadi gaji kita tiap bulan dipajak. Kemudian kita keluar rumah Mas Os dengan kendaraan kita itu kena pajak, apalagi lewat jalan tol. Pasti. Ya, kan? Nanti berhenti ya belanja di mall, di Alfamart dan sebagainya misalnya, itu kena pajak. Parkir mobil kita kena pajak lah. Coba semuanya kan pajak gitu ya. Iya. Coba pernahkah ada penelitian di total berapa pajak harian kita itu selama 1 bulan? Coba, belum lagi pajak per tahun ya. Nah, ini bukti bahwa masyarakat kecil itu sangat taat pajak ya. Makanya saya prihatin kalau ada pengusaha-pengusaha besar itu tidak bisa memberikan contoh yang baik ya, dalam hal ketaatannya membayar pajak sebagai warga negara yang baik ya kan. Masa kalah sama rakyat kecil itu ya, yang itu tidak jelas penghasilannya berapa tiap bulan ya.
Tapi mereka walaupun begitu taat bayar pajak Mas Os. Nongkrong di kafe saja, sekedar ngopi aja Tidak belum nongkrong. bayar pajak. Tidak dapat amnesti. Makan di warteg, sekelas warteg itu kena pajak. Ayo makan kena pajak. Ya, jadi itu keluh kesahnya masyarakat biasa yang sering kita dengar Mas Os ya. Jadi perlulah disuarakan Mas Os ya, walaupun di forum kecil seperti ini Mas Os. Nah itu mungkin Mas Os ya yang bisa kita perbincangkan ya. Oke, baik, terima Mungkin kasih. tidak bermanfaat. Ya semoga jangan langsung kan sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat. Setidaknya ada informasi yang dia Nah, insya Allah adalah dari sekian banyak yang kita perbincangkan ini bermanfaat untuk sebagian orang ya Amin. yang memang peduli ya mencermati persoalan-persoalan kekinian terkait masalah pajak ya. Iya. Mungkin seperti itu Mas Os ya. Tapi jangan lupa tetap menjadi warga negara Yang baik. yang baik ya, walaupun dalam kondisi susah. Jadilah seperti kaum Ansor. Kaum Ansor itu Mas Os ya, kaum Ansor itu walaupun dalam kondisi susah, dia itu sangat peduli dengan orang lain ya, dengan kaum muhajirin pada waktu itu ya. Disebutkan dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ya. Orang-orang Ansor itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain, dalam hal ini adalah kaum muhajirin, daripada kepentingan dirinya ya, walau kana bihim khasasa, walaupun mereka dalam kondisi susah. Ya, masyarakat walaupun susah semuanya serba naik, tapi tetap bayar pajak Mas Os. Ya, apalagi pengusaha-pengusaha besar yang banyak uangnya, masa Kalah dengan ya, dengan rakyat biasa yang susah tapi tetap taat bayar pajak. Ya, Tapi saya kira itu perlu direnungkan Mas Iya, Os. kalau seperti itu artinya tadi ada berita yang sebenarnya terkait dengan mobil itu, ternyata mobil yang dipakai itu ternyata menunggak pajak. Nggak bayar pajak berapa tahun. Aduh. Ya, itu kan tidak bisa memberi contoh yang baik ya. Katanya harus jadi uswatun hasanah ya. Itu gimana coba? Pengelola pajak, petugas pajak, ya, pejabat pajak, tapi tidak bisa memberikan contoh ya. Bahkan saya dengar Mas Os, bener apa enggak ya? Ya, punya rumah besar ya, di Kendari, itu cuma pajaknya 300.000 loh. Itu rumahnya mahal. Itu bener nggak ya? Iya, M. Coba itu kan menurut saya tauladan yang kurang baik ya. Betul. Ya, bagaimana mungkin Anda menuntut masyarakat untuk taat bayar pajak ya sesuai nominalnya ya, sementara Anda sendiri sebagai petugas pajak, pejabat pajak ya mengabaikan ketentuan-ketentuan itu gitu kan. Nah, ini menurut saya contoh yang kurang baik, tidak boleh ditiru sama yang lain. Cukup Mas Os ya. Oke, baik, terima kasih Mas. Itu kajian singkat dari kami terkait dengan berita yang lagi hangat pada hari ini ya. Kita kembali kepada kajian selanjutnya yang akan membawakan sebuah hal-hal yang unik, menarik, dan hot juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.